Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Monica Savitri dengan NIM C1A021157 dan teman saya M. Rifki Hernando dengan NIM C1A021124 dan Dava Setia Ulhak dengan NIM C1A021004. Di sini kami ingin memaparkan materi pada bab 3 dengan judul konsep dan konteks kreativitas. Konsep dan konteks kreativitas. Secara etimologi, kata kreativitas yang dalam bahasa Inggris creativity asal mulanya diambil dari bahasa Latin yaitu creo yang artinya menciptakan atau membuat. Dari sudut pandang ekonomi, kreativitas lebih menunjukkan pada suatu tindakan kreasi manusia di mana seseorang menciptakan sesuatu yang baru baik dalam bentuk produk barang dan jasa, pekerjaan seniman, jenaka maupun dalam bentuk pemecahan masalah suatu persoalan yang memiliki nilai ekonomi. Konsep kreativitas mengandung 5 unsur penting, yaitu yang pertama orisinalitas, penciptaan sesuatu dari yang belum ada sebelumnya atau memperbarui sesuatu yang telah ada. Yang kedua berimajinasi, merupakan proses berpikir tentang sesuatu yang baru. Yang ketiga inspirasi, gagasan-gagasan baru yang dapat divisualisasikan. Yang keempat kecerdikan, merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Yang kelima penemuan, merupakan sesuatu yang baru ditemukan yang sebelumnya belum ada. Kapan dan di mana kreativitas muncul? Kreativitas bisa muncul kapan saja, misalnya ketika orang berpikir, menghayal, berimajinasi, atau bahkan baru bangun tidur. Munculnya kreativitas juga di mana saja, baik di rumah, kantor, bahkan di toilet sekalipun. Agar kreativitas menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, maka tidak cukup hanya dipikirkan ataupun dikatakan saja, tetapi juga harus dilakukan sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan beda. Konteks berpikir kreativitas. Dewasa ini para ahli masih membedakan kreativitas dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, kreativitas dalam seni. Kreativitas dalam seni ini adalah di mana kita bisa menciptakan sebuah produk, inovasi, karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan diapresiasi oleh masyarakat. Yang kedua itu adalah kreativitas dalam ilmu pengetahuan. Kreativitas dalam ilmu pengetahuan ini adalah kita bisa berpikir kreatif secara ilmiah dengan cara berpikir yang ditekankan pada kegiatan sains. Menurut Hawkins, ada 5 tahap proses kreatif yang disebut a full mix of dream and analysis, intuitive jump, and cool blood calculation. 5 tahap yang terjalin secara integral ini dimulai dari hayalan, analisis, lompatan ide atau gagasan atau intuitif, dan diaplikasikan dengan tenang, seksama dan penuh perhitungan. Yang pertama itu adalah peninjauan pengkajian ulang atau review. Yang kedua itu incubation. Yang ketiga menghayal. Yang keempat rangsangan. Yang kelima itu adalah pemeriksaan secara nyata. Bagaimana siklus kreativitas itu muncul? Yang pertama itu ada persediaan ide, inspirasi, hayalan atau gagasan. Setelah itu kita transformasikan dalam hal untuk kreativitas seperti pemilihan, beradaptasi, perubahan, pengembangan dari sebuah kreativitas tersebut, difusi, pembaruan dan penciptaan. Yang ketiga adalah nilai tambah, kebaruan, kegunaan dan kemudahan dalam sebuah produk yang kita ciptakan tersebut. Konteks dan konsep kreativitas. Secara etimologi, kata inovasi berasal dari kata Latin, yaitu innovatus, yang menyatakan pembaruan atau perubahan. Inovasi merupakan kreasi yang lebih baik atau lebih efektif tentang produk, proses, pelayanan, teknologi, atau ide-ide yang telah tersedia untuk keperluan pasar, pemerintahan, dan masyarakat. Dalam Wikipedia dikemukakan bahwa inovasi memiliki beberapa makna penting, yaitu yang pertama, inovasi sebagai pembaruan, yaitu adanya nilai tambah baru sebagai penggunanya. Yang kedua, inovasi sebagai perubahan, yaitu dengan adanya perubahan bentuk. Yang ketiga, inovasi sebagai unggulan, menciptakan keunggulan dalam bentuk baru. Tahap
Tahapan inovasi. Dilihat dari segi prosesnya, ada 4 langkah dalam proses inovasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tahap konsepsi gagasan. Yang kedua, tahap pengkajian gagasan. Yang ketiga, tahap pengumuman dan pemahaman gagasan. Yang keempat, tahap pengambilan keputusan. Hakikat dan inti ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif itu pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, yang memiliki nilai dan bersifat komersial. Ada 3 konsep utama kreativitas ekonomi. Yang pertama itu, kreativitas ekonomi menyangkut proses penghasilan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, kreativitas ekonomi merupakan hasil dari kolaborasi dalam menghasilkan sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Yang ketiga, kreativitas ekonomi merupakan penggunaan sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih sederhana atau lebih baik. Peran ekonomi kreatif. Ada beberapa peran dari ekonomi kreatif untuk perekonomian suatu bangsa. Yang pertama itu bisa menghasilkan pendapatan. Jadi, ekonomi kreatif ini intinya bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Nah, dilihat dari ekonomi kreatif, maka bidang ini bisa menghasilkan banyak lapangan kerja. Ketiga, meningkatkan penerimaan hasil ekspor. Apabila produk ataupun penjualannya itu bagus, maka itu bisa kita ekspor keluar agar produk-produk yang kita hasilkan bisa dikenal di mancanegara. Yang keempat, meningkatkan teknologi. Orang lebih banyak menggunakan teknologi. Saat ini sudah masuk era modern. Yang kelima, menambah kekayaan intelektual. Ini bisa untuk menambah pendapatan kita selaku pengusaha ataupun kita berbisnis, itu bisa menambah kekayaan kita. Yang keenam itu dan lain sebagainya. Jenis-jenis ekonomi kreatif yang membentuk ekonomi kreatif yaitu scientific creativity, technological creativity, economic creativity, dan cultural creativity. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.